Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Assalamualaikum Mbak Lola. Waalaikumsalam Pak Alhamdulillah. Akar. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum Pak Tato. Sehat ya Teh? Alhamdulillah sehat. Baik, saya kira langsung saja kali ini Mbak Aurora Maris akan bacakan Gelombang Cinta dengan judul Besok Pagi Aku Datang. Silakan. Terima kasih Pak Akar. Punten Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Besok pagi aku datang. Engkau mampu dengan perkasa memberikan perlawanan, wahai kekasihku, terhadap serangan-serangan sengit dari musuh-musuhmu, baik berupa hujatan, cacian, dan cercaan. Tetapi ternyata engkau terkulai lemas menghadapi sanjungan dan pujian dari seorang lelaki yang pandai merayu dengan rayuan gombal. Nanti setelah sering terjerembab dalam kesalahan demi kesalahan, engkau akan mengerti dengan sesungguhnya realitas kehidupan ini. Yang sudah, ya sudah, tidak usah disesali berkepanjangan. Nanti engkau tidak mungkin dapat menggapai kebahagiaan selagi engkau tenggelam dalam keluh kesah atas segala penderitaan. Hanya satu-satunya orang yang dapat engkau bandingkan di dunia ini dengan dirimu adalah dirimu sendiri di masa lalu, dengan segala sukarianya dan duka nestapanya. Yang sangat menyedihkan diriku, wahai kekasihku, adalah bukan karena engkau telah membohongi diriku, melainkan bagaimana selanjutnya aku dapat mempercayai ucapan-ucapanmu. Bahkan seringkali aku menolak pemikiran siapapun disebabkan hanya karena gaya bicaranya yang kurang berkenan di hatiku. Aku termasuk orang yang berpaham bebas berpikir. Kebebasan itu sebenarnya adalah kehendak kita untuk bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Semestinya kita punya kemampuan untuk memberikan perlawanan terhadap hegemoni masyarakat yang ada di sekitar kita, sekalipun resikonya akan terisolir sendirian. Terkadang memang muncul rasa takut, akan tetapi harganya tidak terlalu mahal sebagai imbalan kita memiliki diri kita sendiri. Kepercayaan dan keyakinan-keyakinan yang sudah melekat sebagai mitos dan dongeng-dongeng yang diyakini akan kebenarannya adalah lebih berbahaya dari gosip dan hoax. Tidak mesti engkau selalu kuat dan perkasa selama hidupmu, wahai kekasihku. Karena tidak dapat dihindari, engkau pasti akan sering melewati terminal-terminal kelemahanmu. Juga tidak usah merasa malu, karena kondisi seperti itu adalah merupakan bagian dari kemanusiaan. Sama sekali aku tidak punya maksud untuk membeli cintamu, wahai kekasihku. Karena pada waktu yang sama, berarti aku menjual diri. Aku mencintaimu tanpa mengharapkan imbalan apapun, semata karena aku mencintaimu dan juga tanpa alasan apapun. Perpisahan yang bersifat abadi untuk selamanya, bebannya jauh lebih ringan daripada menanggung harapan akan pulang tetapi tak kunjung datang.
Ketulusan cintaku kepadamu, wahai kekasihku, sangat tersembunyi sekali di dalam palung hatiku. Tidak ada yang dapat memonitor kecuali hati sanubariku sendiri. Aku sangat terganggu sekali ketika ada lelaki lain yang merayu dirimu. Engkau salah paham, bantahmu. Lalu engkau melanjutkan, aku tidak percaya apa yang dikatakan. Aku hanya sebagai pendengar yang budiman, berpura-pura mendengarkan. Percayalah, aku tidak pernah tergoda oleh lelaki siapapun. Apapun yang telah engkau katakan dapat saja dirubah. Apa saja yang telah engkau lakukan mudah sekali untuk dialihkan. Tetapi ketetapan hati tidak mudah untuk digeser. Sekali aku mencintaimu adalah untuk selamanya. Aku berbicara kepada diriku sendiri tentang diriku sendiri. Dalam cinta tidak ada negosiasi, karena cinta bukan transaksi. Akibatnya sekarang susah dikendalikan karena gosip dan pergunjingan lebih mudah tersebar luas daripada berita yang benar. Lelaki itu telah menyebar luaskan berita bohong bahwa dia akan menikahi dirimu. Cinta adalah kunci kebahagiaan, wahai kekasihku. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, mesti ada cinta yang kita imani dan kita rawat dengan baik. Kebenaran tidak muncul dengan sendirinya, melainkan kita gali terus-menerus dan kita cari tak pernah berhenti. Adapun kebijaksanaan itu adalah saripati dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Sedangkan keindahan adalah harapan masa depan. Pandai bicara bisa dilakukan oleh siapapun yang banyak ilmu pengetahuan, tetapi menjadi pendengar yang budiman adalah keistimewaan dari seseorang yang bijaksana. Ternyata diam lebih sulit dari berbicara. Lebih baik engkau punya keberanian untuk beraksi daripada hanya sekedar memberikan reaksi. Kerinduan yang kurasakan sekarang ini, wahai kekasihku, adalah merupakan logika pikiranku yang terlahir dari hati yang lelah. Sebenarnya harus engkau sadari, wahai kekasihku, bahwa sesungguhnya kehidupan ini tidak lebih hanyalah lukisan indah di atas selembar kain kanvas, bukan rumus-rumus matematika yang sangat. Sekalipun demikian, indahan alam hanya dapat dilihat oleh hati yang bersinar. Sedangkan hati yang cemerlang akan terlihat nampak apabila berada dalam kegelapan penderitaan. Demikian pula, bumi tidak akan mengeluarkan bunga-bunga yang indah tanpa air mata yang tercurah akibat langit yang menangis. Lelaki yang telah menyebarluaskan kebohongan bahwa dia akan menikahi dirimu, nanti suatu ketika dia akan memanen apa yang dia tanam sendiri, yaitu tidak lagi dipercaya orang sekalipun dia mengatakan yang benar. Dalam logika kehidupan, konklusi itu sangat tergantung bagaimana kita menyusun premis-premis. Oleh karena itu, sebelum mengambil konklusi, hendaknya diuji dulu kebenaran premis-premis. Sekalipun demikian, wahai kekasihku, engkau tidak perlu merasa cemas. Andaikan pendapat-pendapatmu dinilai orang sebagai pendapat yang aneh dan nyeleneh. Sebab pemikiran-pemikiran besar yang sekarang menjadi ideologi dunia, pada zamannya dianggap aneh dan nyeleneh juga. Yang membuat aku semakin kesal kepada lelaki yang berbohong akan menikahi dirimu. Sudah tahu dia yang bersalah, tapi meminta kepadaku supaya minta maaf kepadanya. Supaya jangan berlarut-larut, nanti semakin rumit. Kenapa kita tidak segera menikah saja? Engkau segera datang ke rumahku melamar secara resmi. Ulasmu lebih jauh dengan nada yang mendatar. Memang lebih cepat lebih baik, jawabku singkat.
Kapan engkau mau datang ke rumahku? Tanyamu meminta kepastian. Besok pagi aku datang, tegasku memberi kepastian. Sampai engkau tersenyum lebar sambil menghujamkan ciuman di pipiku. Indramayu 31 Oktober 2021. Abdul Syakur Yasin. Oke, luar biasa.